Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Info Pendidikan bersama Pakar Jono. Kali ini saya akan menjawab request pertanyaan-pertanyaan yang sudah numpuk, pertanyaan banyak sekali. Dan ini terkait dengan pekerjaan guru yang ternyata masih banyak hal-hal yang memang perlu dibahas. Karena itu, ikuti video ini sampai selesai. Dan bagi yang subscribe-nya kok masih berwarna merah seperti ini, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng sehingga subscribe-nya menjadi berwarna hitam. Kalau sudah berwarna hitam, Bapak Ibu, cukup sekali saja subscribe seumur hidup, itu cuma sekali saja. Kalau sudah hitam, sudah. Besok lagi kalau buka lagi nggak perlu subscribe lagi ya. Bapak Ibu sekalian, banyak ya pertanyaan-pertanyaan karena ini nanti akan menjadi dokumen, yaitu dokumen upload Sispena pada butir 12, butir 13, butir 18, butir 19, butir 22, dan butir 36 khususnya untuk SD. Kalau yang selain SD hanya 12, 13, 18, 19, dan 22. Tapi kalau SD ada tambahan di nomor 36. Nah ini kalau salah satu, karena nanti yang diupload kan hanya satu RPP itu ya, satu diupload nanti akan masuk ke masing-masing butir. Ketika ini salah, menjadi konsep yang salah, akan beresiko karena menjadi banyak butir yang menjadi nilainya kecil. Setidaknya di butir 12, 13, 18, 19, dan 22. Cukup lumayan banyak Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebagai bentuk istilahnya kompetensi guru di sekolah itu akan tampak nanti dari hal ini. Karena itu Bapak Ibu, terutama guru kelas sekolah juga harus perhatikan betul bagaimana pembuatan RPP yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertama-tama mungkin saya coba ajak Bapak Ibu jalan-jalan dulu ya, jalan-jalan. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Membuat tujuan pembelajaran ini yang pokok langsung. Contoh di sebuah artikel di sini Bapak Ibu, dalam merumuskan tujuan pembelajaran diusahakan harus memuat 4 hal yang bisa dikenal dengan singkatan ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Nah ini yang dimaksud audience atau yang disebut siswa, di sini dalam ini adalah siswa ya, audiensnya adalah siswa, artinya subjek dan objeknya adalah siswa. Jadi dalam RPP harus seperti itu. Ini sesuai dengan ketentuan ESP juga ya. Kemudian behavior, yaitu kemampuan yang ingin dicapai setelah pembelajaran ini, setelah pembelajaran dia bisa ngapain. Nah itu behavior. Kemudian condition, yaitu aktivitas yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Aktivitas apa yang akan dilakukan. Dan degree adalah tingkatan, apakah baik, tepat, benar, ya toh. Diharapkan bisa memuasai dengan baik atau dengan benar, ya toh. Dengan super, misalkan seperti itu ya. Ini artikelnya cukup banyak yang menjelaskan hal yang sama. Ini sama Bapak Ibu ya, dalam buat RPP tujuan pembelajaran dibuat seperti ini. Contohnya di ini, disediakan peralatan komunikasi dan jaringan internet. Peserta didik dapat melakukan komunikasi daring, asinkron dan sinkron. Wah, itu berdasarkan contoh produk dengan percaya diri. Ini ada ditambahi K, itu karakter sikapnya di sini ya. A, B, C, D, K. Ada seperti itu ya. Kalau di waktu pembelajaran waktu kita kuliah tentunya kita juga sudah dapat ya ABCD ya, nggak ada K-nya. Tapi kalau mau ditambah K atau apalagi ya silahkan Bapak Ibu ya. Yang penting tidak menyalahi itu aja ya. Tujuan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam rencana pelaksanaan belajar RPP yang harus memuat beberapa hal A, B, C, D. Itu artikelnya. Berikutnya artikel yang lain lagi Bapak Ibu juga sama menjelaskan ya bahwa ABCD ya seperti ini, menyusun tujuan itu seperti itu. Nah, saya akan mencoba Bapak Ibu sedikit ya menjelaskan karena ini ada yang request ya. Ini hasil request kawan yang kepala sekolah, yaitu untuk membuat RPP online ya. Ini langsung saja, sementara ini yang pesanannya ya, ini langsung dicoba saja biar nanti yang bersangkutan juga bisa melihat langsung. Ini Bapak Ibu inovasi RPP online-nya. Bapak Ibu di sini misalkan nama gurunya kita tulis saja ya, namanya Karjono. Ini misalkan ya, Karjono M
PD. Ini misal ya, ini Bapak Ibu hanya misal saja. Ini guru misalkan ya, 19. Oke. Nah ini kalau yang apa non PNS nanti pakai strip aja gitu ya. Email guru misalkan ya. Ini Bapak Ibu, kita tulis langsung. Nah ini contoh ya. Kemudian mata pelajaran misalkan saja PKN, ini misal Bapak Ibu ya, aslinya sama matematika. Ya kita akan mencoba saja ya, biarkan mencoba dulu. Nah ini contohnya setelah kita milih apa tadi, mata pelajaran, terus pilih KD-nya. Nah nanti sini pilihan KD-nya Bapak Ibu, saya milih yang di 3.2 saja lah misalkan ya. Situ pilihannya cuma 3.2. Materi pokoknya misalkan tentang, nanti kalau di PK ini kalau nggak salah tentang peraturan perundang-undangan ya. Saya murid ini aja karena saya nggak tahu persis ya. Peraturan perundang-undangan misalkan. Perundang-undangan misal ya Bapak Ibu, ini mohon maaf bagi yang teman-teman yang dari PKN ya, ini saya kebetulan ngawur saja. Alokasi waktu misalkan alokasi waktunya 120 menit ya, 120 menit. Nah di sini Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang memenuhi 4 ABCD tadi ya. Nah ini contohnya seperti itu ya. Misalkan saya mencoba biar agak nulisnya nggak terlalu lama, tak buat ini ya. Wah ini contoh saja Bapak Ibu ya. Siswa dapat, oke di sini ya. Saya buat ini aja. Setelah mengamati tayangan video dan artikel misalkan ya, artikel di internet, wah gitu ya, di internet itu siswa dapat menjelaskan makna, wah makna misalkan, kemudian apa itu makna, kemudian kedudukan atau fungsi lah ya, fungsi misalkan ya, fungsi dan kedudukan UUD 1945, fungsi kedudukan dalam UUD dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan ya, dalam kehidupan sehari-hari ya, sehari-hari dengan baik atau dengan benar, itu yang tadi degrinya ya, dengan benar. Wah misalkan seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ABCD yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita ya harus tahu KD-nya ya Bapak Ibu, nanti ada alamat KD-nya di sana akan dijelaskan. Misalkan saya melalui pembelajarannya adalah kooperatif, dan mungkin karena ini kita menggunakan PBL ya, kita menggunakan PBL pembelajarannya, misalkan seperti itu. Medianya adalah yang saya gunakan laptop, LCD, kemudian video ya, video. Kemudian media yang TIK yang digunakan adalah saya menggunakan Google Classroom. Nah, misalkan gitu ya, atau mungkin Facebook atau Telegram atau WhatsApp silahkan. Kemudian sumber belajarnya diantaranya adalah buku, kemudian ada juga saya menggunakan artikel. Kita lihat menggunakan artikel tadi ya. Mana tadi sumber belajar? Oh, sumber yang dari TIK kalau yang artikel ya. Nah, dari sini artikel dan video di YouTube. Nah, ini yang saya gunakan ya. Misalkan seperti itu. Oke, kemudian langsung berikutnya ya. Kita klik di berikutnya Bapak Ibu. Oke, kita lihat berikutnya. Ini misalkan saya ngajar di kelas 8 semester berapa ini? 2 sekarang ya. Misalkan saja ini semester 2. Oke, misalkan begitu. Kemudian oh tadi ada yang ini ya, ada yang ketinggalan, jadi balik lagi ya. Oke, ini udah semua, tinggal sekarang kirim, karena kalau ada yang belum nanti akan balik seperti itu ya. Berikutnya oke, kemudian waktunya, waktu kegiatan awal misalkan 15 menit, 15 saja ya. Kemudian orientasinya Bapak Ibu nanti ada pilihan tulisannya, kalau cocok ambil, kalau nggak cocok klik lainnya, kemudian ketik ya. Tapi kalau cocok tinggal ngambil, klik. Alah, begitu cepat sekali ya. Semuanya sama Bapak Ibu, kalau mau yang lainnya klik lainnya, ketik sendiri. Kalau mau cepat ya klik. Nah seperti itu ya. Ini juga sama, klik. Alah, cepat sekali ya. Berikutnya, nah seperti itu. Ya ini mau cepat aja. Kegiatan intinya misalkan 90 menit ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah 120, sudah ambil 15, kemudian 90. Nanti dia akan ngisi sendiri jumlahnya untuk di kegiatan akhir ya.
Kemudian di literasi, saya mencoba peserta didik diberi motivasi panduan, melihat, mengamati, membaca, menuliskan kembali, dan seterusnya ya. Oke, misalkan seperti itu, saya pilih yang ini. Atau mungkin klik yang lainnya, ketik sendiri, silahkan. Pokoknya apa namanya, suka-suka Bapak Ibu ya, benar-benar sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Kemudian critical thinking, saya pilih yang itu, biar cepat saja Bapak Ibu. Nanti bagi Bapak Ibu yang apa namanya menggunakan ini ya, bisa mau cepat sekali ya, pakai HP aja bisa Bapak Ibu ya, sambil naik angkot buat RPP bisa ya. Gitu. Kita pilih di sini, tinggal klik ya jadi ya Bapak Ibu. Tapi ini sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Oke, misalkan seperti ini. Kemudian kegiatan penutupnya, saya pertama bersama siswa membuat kesimpulan pembelajaran dan mendorong siswa untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, gitu kan. Kemudian penutup yang keduanya, refleksi. Saya melakukan refleksi kegiatan pembelajaran dan apresiasi siswa yang serta penilaian proses pembelajaran kita beri, supaya penilaiannya bervariasi seperti yang di butir 13 ya kan. Ini udah benar-benar sudah sesuai dengan butir ya Bapak Ibu. Kemudian memberi tugas mandiri, dikasih pekerjaan Bapak Ibu ya siswanya, atau mungkin yang lain silahkan ya. Pokoknya ini yang ada tinggal plok. Nah, begitu kira-kira. Hanya di sini internetnya kadang-kadang yang nggak sesuai harapan gitu ya. Kemudian aspek penilaian saya yang ambil penilaian sikap, saya ambil penilaian pengetahuan iya, tes ya nanti seperti itu. Oke. Kemudian teknik penilaiannya yang saya gunakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini saya mencoba untuk teknik penilaian. Untuk yang penilaian sikapnya adalah ini 1, 2, 3, 4 itu penilaian sikap, saya ambil yang observasi saja. Kemudian untuk penilaian pengetahuan ada 3, tertulis, lisan, dan penugasan, saya penugasan saja. Kemudian untuk apa namanya penilaian untuk di keterampilan, saya menggunakan penilaian portofolio saja misal ya. Tuh tanggalnya sekarang, misalkan tanggal sekarang today, atau tanggal berapa klik terserah ya, tinggal klik begitu. Kemudian tanda tangan, nah ini RPP nya saya tanda tangani. Nah ini terserah mau ditandatangani enggak, bisa saya tanda tangani saja seperti ini Bapak Ibu, tapi harus yang remove background ya, harus remove background. Tinggal upload Bapak Ibu, klik, udah ngupload sebentar, selesai sebentar ya Bapak Ibu, langsung kirim, ceklik, selesai Bapak Ibu. Nah kita tunggu Bapak Ibu hasilnya, kita tunggu di sini. Kalau ini tergantung internet ya Bapak Ibu. Nah sudah muncul, Bapak Ibu, ini hasilnya, yaitu Karjono RPP tanggal 6 Maret ya, barusan jam 21:27. Ini misal saja ya, hasilnya kita lihat Bapak Ibu. Wow, keren. Inilah hasilnya tadi mata pelajaran PKN kelas 8 semester 2. Ini kompetensi dasarnya sudah muncul sendiri ya kan. Tentang peraturan perundang-undangan waktunya sekian, tujuan pembelajaran sesuai dengan ABCD tadi. Kemudian ini seperti ini ya Bapak Ibu. Nah seperti itu kira-kira ya. Itu barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan ini biasanya kalau seperti ini nggak muncul itu biasanya di internetnya ya. Kalau internetnya lancar ini langsung muncul tanda tangan. Itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan tujuan pembelajaran yang banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan, dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman, terutama guru ya. Kalau ini adalah guru yang akan melakukan ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Bagi yang belum subscribe atau subscribe-nya masih merah begini, silahkan klik subscribe, like, dan lonceng, serta share kepada kawan-kawan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.